Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kakak asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abraham dari jurusan Ilmu Kelautan Praktikan Sistem Informasi Geografis 2022. Di sini saya akan mengkaji ulang materi geoprocessing yang dimana materi ini mempelajari manfaat-manfaat dari tools geoprocessing yang ada di software ArcGIS, yang dimana software ArcGIS ini merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat peta digital. Selain itu, software ini juga dilengkapi dengan fungsi lainnya seperti menghasilkan warna, menyediakan gambar, foto, dan memberikan deskripsi detail. Kelebihan ArcGIS sendiri ialah kemampuannya dalam menggunakan data masukan yang berbeda-beda seperti gambar, tabel, teks, dan lainnya. Lebih cepat dan menarik dalam menyajikan layar dan kombinasi warna yang berbeda-beda, sehingga membuat tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah, dan lebih banyak lagi. Ini bagus untuk mendefinisikan peta dasar dan dapat menampilkan informasi grafis pada peta dengan berbagai jenis grafik. Dan di geoprocessing ini kita menggunakan data save file, yang dimana data save file ini merupakan format data untuk menyimpan data spasial non-topologi berbasis vektor. File bentuk digunakan untuk menyimpan data peta digital dalam sistem informasi geografis. Format data ini menyimpan informasi spasial seperti level, garis, dan informasi. Dan untuk praktikum geoprocessing ini menggunakan data save file Indonesia atau ITKABU SAP Indo 2010 di ArcGIS yang mengacu pada kumpulan save file yang berisi informasi geografis tentang wilayah, batas administrasi, garis pantai, sungai, dan atribut lainnya yang berkaitan dengan geografis Indonesia. Dan geoprocessing itu sendiri adalah proses pengolahan data geografis menggunakan perangkat lunak SIG untuk menganalisis, mengolah, dan menghasilkan informasi baru, yang dimana mencakup berbagai teknik seperti pemrosesan raster dan vektor, analisa jarak, overlay, lapisan, dan lain-lain. Untuk memahami dan memodelkan fenomena geografis, geoprocessing ini mempunyai 6 fungsi, yaitu ada dissolve, yang pertama itu ada dissolve, yang kedua itu ada eraser, yang ketiga itu ada intersect, yang keempat itu ada clip, yang kelima itu ada merge, yang keenam itu ada anion, dan ketujuh itu ada buffer. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan langsung saja masuk ke ArcGIS. ArcGIS dimana kita memasukkan data save filenya tadi, yaitu ITKABU SAP Indo 2010. Nih, lalu kita klik add, ditunggu. Selanjutnya itu kita klik kanan ITKABU-nya, open atribut, lalu kita klik ini dan pilih select. Kita klik select by attribute. Di sini saya akan mengkaji provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar, di mana kita mengkaji provinsi sama dengan get unique values dan cari Tulungagung. Maksud saya Jawa Timur untuk provinsi. Jika sudah, klik apply, lalu klik silang, lalu di ITKABU-nya ini kita klik kanan, klik data, klik export data, lalu kita output feature-nya ini kita buat folder baru. Lalu kita namakan provinsinya, yaitu Jawa Timur. Nanti lalu klik save. Jika sudah, kita klik OK.
lalu kita klik yes, lalu kita klik yang Jawa Timur, lalu kita open atribut, lalu lakukan sama dengan select by attribute. Di sini kita memasukkan kabupaten yang pertama sama dengan get ini values, yaitu Tulungagung, lalu apply, lalu silang, lalu di Jawa Timurnya ini kita sebelumnya ini kita zoomkan dulu. Ini jika dia Tulungagung, dia akan posisi sini. Kita apply, lalu kita silang, lalu kita data, export data, lalu kita simpan di folder yang sama tetapi dengan save Kabupaten Tulungagung, lalu klik save dan klik OK. Kita klik save, lalu kita klik OK, kita klik yes, lalu di sini kita klik select, kita hapus yang ini, kita masukkan kabupaten yang kedua, yaitu Kabupaten Blitar. Kita play. Ini kita harus mencari kabupaten yang bersebelahan agar saat proses intersect padarannya itu mudah. Lalu kita klik silang, lalu jika sudah kita di Jawa Timurnya itu kita klik kanan, pilih data, ekspor data, sama seperti tadi, masukkan dengan menamakan Kabupaten Blitar. Klik save, klik OK, klik yes. Oke, jika sudah seperti ini, kita silang, lalu selanjutnya kita masuk ke geoprocessing dissolve, yang dimana geoprocessing dissolve ini proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan kesamaan informasi yang ditemukan fungsi dissolve ini. Selain untuk menyederhanakan data, juga untuk mempercantik tampilan, yaitu dengan cara geoprocessing dan klik dissolve, ditunggu. Jadi untuk di dissolve ini inputnya itu kita masukkan Provinsi Jawa Timur, dan untuk outputnya itu kita beri nama dissolve. Jika sudah klik OK, ditunggu prosesnya. Jadi untuk proses dissolve-nya ini berhasil. Jika berhasil maka dia akan seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita ke erase, yaitu dengan klik add to box, yang dimana erase ini prosesnya untuk menghapuskan bagian yang tidak diperlukan. Kita buka add to box. Jika sudah seperti ini, kita klik analyze tools, terus ke overlay dan klik erase. Lalu di erase-nya ini kita inputnya itu kita pilih dissolve. Dengan erase feature-nya ini kita pilih Kabupaten Tulungagung, dan output feature kelasnya itu kita kasih dengan erase Tulungagung. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari erase, yang dimana erase itu menghapus daerah yang tidak diinginkan, dimana inputnya tadi kita pilih Tulungagung, jadi dia menghapuskan daerah Tulungagung. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke tools match, geoprocessing match, yang di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa file data spasial untuk menjadi satu file baru, di mana
Di sini inputnya ini akan memasukkan 2 kabupaten, yaitu Tulungagung dan Blitar. Dengan outputnya itu kita menggunakan output merge, lalu selanjutnya klik OK, maka nanti hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari merge, di mana merge ini menggabungkan pulau, maksud saya menggabungkan Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Selanjutnya itu kita akan masuk ke geoprocessing clip, di mana nanti kita akan berfungsi sebagai pemotongan poligon dari data spasial pada lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya, yang dimana untuk memotong suatu wilayah tertentu pada suatu peta sesuai dengan batas yang kita inginkan. Yaitu caranya itu dengan kita ke katalog, langsung kita cari folder mana yang ingin kita ini. Jika ketemu, kita klik kanan, klik new, kita pilih save file, yaitu dengan nama clip, dengan feature type-nya polygon, dengan koordinat sistemnya itu WGS 1984. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Baiklah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita ke editor, start editing, dan mulai melakukan proses clip. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Baiklah, jika sudah melakukan proses clip, kita save edit, lalu kita stop editing, lalu kita ke geoprocessing, kita ke clip, dimana inputnya itu kita akan input Jatim, dan untuk clip feature-nya itu kita pilih clip, dan outputnya itu nanti hasil clip. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Baiklah, di sini merupakan adalah hasil klip, yang dimana dia akan memotong poligon dan akan fokus ke hasil klip yang telah dilakukan. Selanjutnya itu kita akan masuk ke intersect, yang dimana intersect ini menggabungkan overlay 2 file peta atau lebih menjadi satu file baru, dimana batas area yang digunakannya ini sebagai batas area peta baru adalah peta yang memiliki area yang terkecil. Caranya sama seperti klip tadi, kita buat new, lalu ke save file, lalu membuat name-nya itu intersect, feature type-nya itu polygon, dan koordinat sistemnya itu WGS 1984. Jika sudah klik OK, dan jika sudah, ini nanti kita editor, start editing, dan memilih circle untuk melingkari batas mana peta yang ingin kita ambil. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ke editor, klik save edit, lalu stop editing, lalu kita ke intersect, yang dimana intersect ini inputnya nanti akan ada caltim dan intersect, dan outputnya ini nanti hasil intersect. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Maaf, saya tadi ada kesalahan, maksud saya tadi itu inputnya ini Jawa Timur dan intersect, dan outputnya nanti itu adalah hasil intersect. Lalu kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Baiklah, ini hasil intersect ini sudah berhasil. Jadi jika kita Jawa Timurnya kita unchecklist, maka dia akan fokus kepada daerah yang kita tandain. Lalu selanjutnya itu kita akan masuk ke anion. Maka ada perbedaan antara intersect dan anion, akan saya jelaskan ketika tampilan anion sudah saya buat. Sama seperti yang sebelumnya, kita ke katalog, new, save file, lalu kita akan membuat anion dengan feature type-nya polygon, dengan koordinat sistemnya WGS 1984, lalu kita klik OK.
Lalu kita akan melakukan circle, yang dimana onion ini memiliki fungsi sama dengan intersect, yaitu sama-sama nge-circle, tetapi perbedaannya itu terletak pada batas area peta akhir, dimana jika menggunakan onion ini batas semua peta yang di overlay akan tetap dipertahankan, maka di Jawa Timurnya itu akan tetap ada, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu jika sudah, kita save edit, stop editing, kita ke geoprocessing, masuk ke onion, dimana inputnya ini sama Jawa Timur dan onion, dengan outputnya itu hasil onion. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal klik OK dan ditunggu prosesnya. Baiklah, ini proses onionnya yang sudah berhasil. Di sini bisa kita lihat bahwa saat kita unchecklist Jawa Timur, maka peta Jawa Timurnya itu akan tetap ada, dan di dalam hasil onionnya itu pun juga tetap dipertahankan. Sedangkan untuk di hasil intersectnya itu, ini kita unchecklist yang hasil onion dan kita unchecklist Jawa Timur. Dia hanya mempertahankan peta yang dimana kita bikin circle-nya. Jadi itu perbedaan dari onion dan intersect. Selanjutnya itu kita akan masuk ke buffer. Sama untuk yang sebelum-sebelumnya, di buffer ini kita melakukan yang sama, new save file dengan nama line buffer, dengan fitur type-nya ini polyline, dengan menggunakan WGS 1984. Lalu jika sudah, kita klik OK dan kita akan mentitikkan garis perbatasan antar kabupaten Tulungagung dan Blitar. Jika sudah seperti ini, kita editor, save edit dan stop editing, lalu kita ke geoprocessing dan kita akan ke buffer, dimana buffer ini sama saja. Untuk inputnya itu kita pilih line buffer, dan untuk outputnya ini kita pilih buffer. Kita klik save, lalu di linear unitnya itu kita ubah dengan ini, kita ganti kilometers dan kita klik OK. Ditunggu prosesnya. Jika seperti ini, maka artinya line buffernya berhasil. Baiklah, ini adalah proses hasil akhir dari buffer, yang dimana buffer ini pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Area hasil proses buffer dapat berupa bentuk lingkaran jika objek pusat buffer adalah titik atau poin, dimana di sini kita objeknya itu sama, itu titik atau poin, yang berupa polyline seperti jalan atau sungai. Dan mungkin sudah semua yang sudah geoprocessing kita sudah lakukan, yang dimana kita akan cek satu-satu, dimulai dari dissolve. Dia tampilannya seperti ini, dan untuk erase nih, bagian Tulungagungnya dia menghilang karena kita sudah menghapusnya. Lalu merge, gabungan antara Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Lalu ini adalah kita mengklip ini,
sebentar. Nih, tampilan hasil lip seperti ini. Lalu kita ke hasil intersect. Nih, dimana hasil intersect ini dia hanya memfokus kepada yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nih, ini untuk intersect dan ini untuk anion. Semua tetap dipertahankan, dan terakhir itu buffer. Di sini ada garis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pengolahan data geoprocessing ini, yang dimana kesimpulannya itu bahwa geoprocessing ini memiliki beberapa tools, yaitu ada dissolve, ada erase, ada merge, ada clip, ada intersect, ada anion, dan ada buffer dengan segala fungsinya. Yang dimana untuk tujuan buffer sendiri, untuk tujuan geoprocessing itu sendiri, itu pengolahan data geografis menggunakan perangkat lunak SIG untuk menganalisis, mengolah, dan menghasilkan informasi baru. Di sini seperti yang kita ketahui menggunakan software AGIS dan data save file itkabu SHP Indo 2010 dengan koordinat sistemnya itu WGS 1984, dengan buffernya itu objeknya itu sebagai titik atau poin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sarannya itu, karena di materi ini di kelas B itu sendiri banyak yang sudah mengolah duluan, jadi mungkin kondisinya itu tidak terlalu ribut, karena yang sudah mengolah duluan juga ada yang mengajarkan praktikan yang juga belum mengolah, jadi akan tetapi masih ada keributan yang membuat praktikum itu sedikit tidak kondusif. Mungkin untuk kedepannya itu para praktikan tidak perlu menggunakan suara yang cukup besar, dan jika tidak ada yang diketahui itu ditanya ke asisten agar praktikum ini berjalan dengan kondusif dan semuanya itu dapat menerima materi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.